Jadi telepon-telepon juga banyak dari Surabaya, dari Medan. BPKN kantornya cuma satu di Jakarta, belum ada di tempat lain. Walaupun PP mengizinkan kami membuka kantor. Ya. Yang kedua, menurut pengalaman kami atau menurut analisa kami terhadap kasus-kasus yang masuk, ketika orang melapor kepada kami akan panggil para stakeholder. Kami akan panggil kantor pertanahan, kami akan panggil Pemdanya, kami akan panggil pelaku usahanya, dan kami akan panggil semua orang yang kira-kira terlibat. Kami undang, kami minta klarifikasi. Ini case-nya seperti apa? Dari ratusan perkara yang masuk tentang pengaduan perumahan, faktor yang paling tinggi adalah di sini mengenai pembiayaan perumahan. Ya, kalau di dalam istilah kami di Komisi 3 BPKN menyatakan mengenai perumahan terlalu banyak rumah-rumah yang dibiayai secara KPR, kalau kami katakan rumah bodong. Kenapa rumah bodong? Karena ketika konsumen beli rumah, di benak masyarakat, ketika masyarakat hendak membeli rumah dari bank, apalagi bank plat merah, di dalam benak masyarakat dia sudah merasa nyaman. Sudah pasti aman karena dia beli dari bank. Ternyata jauh sebelum dia beli rumah dari bank, ternyata tanah tersebut sudah menjadi agunan di bank lain. Ya, bahkan kami undang juga teman-teman dari OJK. Ini bagaimana pengawasan Anda gitu. Jadi semua orang kami undang tentang bagaimana persoalan yang begitu masif masalah perumahan yang ada di Indonesia. Karena kalau sudah Jabodetabek ya, Banten, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ini masif Mas. Masif dan kami yakin kayak hari Minggu nanti kami akan diundang oleh warga juga, ada kira-kira 90 warga lagi yang mau melaporkan seperti hal seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai rumah subsidi. Ya, jadi banyak sekali pelaku-pelaku usaha ini mengaku, rumahnya murah subsidi. Padahal masyarakat bisa telepon PUPR, benar nggak PT ABC ini menjadi penyalur subsidi? Dan sayangnya bukannya berkurang, kasus ini malah meningkat bertambah. Malah meningkat bertambah. Tadi Anda sampaikan BPKN mendampingi, tidak berhenti menerima keluhan saja, tapi juga bertindak memanggil pihak-pihak terkait. Apa yang Anda lihat di sana? Dengan dipanggil saja ini kan berarti ada efek semacam bahwa Anda semua dimonitor karena ada keberadaan BPKN di sini. Seberapa kuat posisi BPKN masuk ke 2019 ini karena tidak tanggung-tanggung, Anda langsung memanggil pihak yang dikeluhkan masuk ke dalam BPKN. Jadi sebagaimana tugas kami adalah memberikan nasihat kepada pemerintah. Ya, di salah satu tugas kami juga menerima pengaduan. Jadi terhadap perintah undang-undang kami menerima pengaduan. Terhadap pengaduan tersebut makanya kami tindak lanjutin. Dengan tindak lanjut tersebut harapan kami BPKN bisa memulihkan hak konsumen. Secara legal sejauh mana Anda bisa mendampingi dan mengkawal kasus-kasus yang dikomplainkan atau dikeluhkan masuk ke dalam BPKN tadi? Berdasarkan undang-undang posisi kami cukup kuat karena undang-undang memerintahkan kami untuk menerima pengaduan. Yang walaupun tugas pokok kami adalah sebagai advisor pemerintah. Dan seperti yang kita ketahui BPKN itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi kita lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi semua persoalan-persoalan konsumen, jadi intinya kalau kita bilang semua regulasi tentang konsumen seyogianya melibatkan kami dari BPKN agar kami turut serta membuat regulasi tersebut agar konsumen mendapatkan haknya sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi rohnya itu adalah memastikan negara hadir agar konsumen mendapatkan haknya, Mas. Itu poin paling penting dari Undang-Undang 8 tahun 99 tersebut. Masih terkait kasus utama yang mendominasi keluhan masuk dalam BPKN tadi, kaitannya dengan KPR, kemudian ternyata penyediaan lahan-lahan bodong, perumahan bodong, dan sebagainya. Otoritas-otoritas terkait, katakanlah OJK, sejauh mana Anda juga sudah menjalin kerjasama dengan mereka, dan apa yang Anda lihat cara mereka bertindak dengan kawalan-kawalan kasus yang dibawakan oleh BPKN ini? Dari tahun 2017, kami tidak lelah-lelahnya, kami tidak akan berhenti untuk mendampingi atau mengadvokasi masyarakat dalam memastikan masyarakat mendapatkan haknya. Terkait tentang biaya pembiayaan perumahan ini ranahnya OJK sebagai lembaga pengawas ada di OJK. Beberapa kali teman OJK kita undang. Kita juga undang Bang Tonggam juga di sini berbicara mengenai sepertinya terus berlanjut kasusnya. Terus berlanjut. Jadi kita undang OJK, bahkan beberapa ahli dari kampus-kampus juga kita tanya. Maksudnya kasus posisinya gimana sih? Kenapa sih beli rumah di Indonesia ini nggak aman? That's my point gitu loh. Itu poin kami. Kenapa nggak aman? Kenapa kita nggak seperti di luar negeri? Ada penjaminnya, ada jelas asuransinya, ada semuanya jelas. Sekarang Mas, hati-hati. Maksudnya begini loh, kepada masyarakat kita himbau, BPKN menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak, lebih cerdas dalam menggunakan haknya untuk membeli rumah atau apartemen.